Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis melakukan uji coba aditif campuran oli, minyak silikon, stearik acid, boron. Dari hasil tersebut ya jelas bahwa boron itu bisa larut ke air. Ini boron, bubuk boron. Kita lihat apakah larut beneran. Ya, kebanyakan larut emang ya ternyata ya. Jadi dicampur dalam keadaan dingin, larut. Yang berikutnya adalah boron tidak bisa tercampur ke minyak, tapi itu kan ya udah penulis tunjukkan sebelumnya. Yang berikutnya adalah stearik acid. Stearik acid itu tidak bisa larut ke air. Ini maaf ya, nggak penulis rekam lupa, tapi ini adalah stearik acid yang sudah dimasukkan air biasanya ini, dan ternyata mengapung, nggak bisa tercampur ya stearik acid. Jadi stearik acid nggak bisa tercampur dengan air. Dan penulis buktikan bahwa stearik acid bisa larut ke minyak goreng. Ya tentunya juga oli mesin. Walau untuk melarutkannya butuh suhu agak panas. Perlu dipanasi juga ya. Ini penulis ingin lihat barnya yang sebelah kanan itu ya. Untuk kecepatan konstan ternyata 6 bar terus. Ini untuk ngecek licin. Oke, penulis teruskan dulu. Harusnya penulis agak kencang nih karena telat, tapi yo jalurnya kok ingin. Ya wes lah, terus minyak goreng itu bisa melarutkan stearik acid, tidak bisa melarutkan boron. Boronnya jadi mengendap. Nah, air itu bisa melarutkan boron, tidak bisa melarutkan stearik acid. Stearik acidnya jadi ngambang. Nah, untuk bisa melarutkan boron, penulis mencoba menggunakan minyak silikon, karena jelas minyak silikon tidak bisa tercampur dengan minyak. Oleh karena itu penulis anggap minyak silikon itu sifatnya kayak air. Tapi ketika dicampurkan boron itu nggak bisa langsung larut ya. Ya bisa mungkin mengendap gitu ya, jadi nggak nyampur. Nah, oleh karena itu penulis coba panasi langsung ke kompor menggunakan air panas. Untuk melarutkan boron, penulis mau coba pakai ini ya, minyak silikon. Jadi minyak silikon itu kan nggak bisa tercampur minyak ya. Kita lihat apakah bisa melarutkan boron.
Wes ya ini ya. Dan ya yang terjadi adalah nyampurnya butuh waktu agak lama baru bisa tercampur. Jadi dikocok-kocok agak lama baru airnya bisa, boronnya bisa nyampur. Begini ya hasilnya ya. Jadi bisa dibilang larut ke minyak silikon. Ini banyak sekali tentunya ya. Dosisnya terlalu tinggi mungkin. Nah ini juga ada cerita lain yang nggak sempat penulis rekam, yaitu ketika campuran antara minyak silikon dan boron ini dibiarkan, itu boronnya mengendap, tapi butiran-butirannya jauh lebih halus ya, tapi mengendap. Baru setelah dikocok jadi bisa nyampur lagi. Jadi ada butuh dikocok dulu. Penulis kemudian bawa ke kantor. Sampai di kantor ternyata mengendap juga. Bawa sampai pulang rumah nggak begitu tercampur, tapi kemudian penulis kocok, penulis tuang ke wadah lainnya, dan di wadah lain ini boronnya ternyata tidak misah dari minyak silikonnya. Jadi minyak silikonnya tetap keruh, tetap jadi kayak susu gitu, walau sudah dibiarkan semalaman. Nah, ini kemudian penulis campurkan ke minyak kedelai yang sudah dicampurkan stearik acid. Kemudian itu yang penulis pergunakan sebagai aditif untuk oli mesinnya. Nah, oli mesinnya adalah oli mesin apa jenenge? Flagstar 20W50 yang udah kepake sekitar 80 km. Untuk mencampurkan secara sempurna, penulis drain olinya, kemudian penulis campur dengan aditifnya, penulis kocok-kocok.
Nah, dari hasil penggunaan pertama, nggak halus ya ternyata ya. Jadi penggunaan pertama nggak bisa halus suara mesin, ada kasarnya. RPM rendah cukup kasar, tapi RPM menengah ke atas licin. Dan ini jelas ketahuan dari ketika jalan stasioner kecepatan 30 km per jam, penulis bisa mendapatkan 5 bar. 5 bar itu kalau di NMAX ini yang garis belah kanan itu adalah indikator mileage, indikator konsumsi bahan bakar yang instan. 5 bar itu anggap aja 50 km per liter. Itu merupakan angka yang irit untuk kecepatan segitu. Jadi penulis itu motornya kondisi sekarang bisa mencapai 6 bar itu kalau kecepatan 60 atau 50 gitu ya. Kalau kecepatan 30 terlalu pelan. Biasanya kalau kecepatan 30 itu dapatnya cuma sekitar 4 bar lah, 3 atau 4 bar. 5 bar itu sesuatu yang istimewa. Ya hasil ini kira-kira hampir sama lah dengan kalau menggunakan aditif bensin yang minyak atsiri. Jadi aditif bensin yang membuat lapisan bening di sekeliling piston, jadi yang kalau dipakai kecepatan rendah akan membuat kompresi makin tinggi. Walau sayangnya kalau dibuat kecepatan tinggi malah makin lambat ya. Tapi ini nggak sampai seperti itu. Jadi nggak sampai di kecepatan tingginya itu berkurang ya. Nggak sampai bikin tenaga ngempos. Ini kayaknya masih cukup enak sehingga di kecepatan tinggi itu nggak terlalu terbebani. Jelas bahwa olinya itu licin, engine brake minim, getaran mesin minim, suara mesin ya kalau kecepatan menengah cukup halus. Terus suara gelidikan juga berkurang juga. Cuma ya nggak sempurna gitu loh ya, nggak halus. Jadi ya penulis kemudian kepikiran untuk menambahkan oli samping. Ya kebetulan ada gasoli G1000, penulis gunakan gasoli G1000 yang penulis campurkan lagi dengan minyak silikon. Minyak silikonnya ya tentu yang sudah campurannya boron. Jadi minyak silikon butek yang hasil dari campuran boronnya. Itu kemudian penulis kocok, dan kali ini penulis nggak
drain oli untuk mencampurkan, tapi penulis campurkan tambahkan langsung dari samping. Tapi ya tentu setelah itu langsung penulis nyalakan. Jadi untuk menggunakan ramuan ini ya, kalau bisa dikocok dengan olinya. Kalau nggak bisa gitu ya sebelum dimasukkan dikocok. Nah setelah itu mesin langsung dinyalakan. Jadi tidak dibiarkan di dalam mesin, tidak biarkan mengendap, karena ya minyak silikonnya itu kan pasti akan misah. Jadi penulis langsung nyalakan, tujuannya adalah untuk bikin campurannya merata. Jadi nanti kondisi dingin minyak silikonnya sudah nyampur kemana-mana. Dan sekarang ini penulis menggunakan ramuan yang ya termasuk komplit. Ada minyak goreng, minyak silikon, oli samping, stearik acid, boron. Jumlah minyak silikonnya sendiri kira-kira ya 60 ml atau lebih gitu ya. Jadi cukup banyak minyak silikonnya. Dan ya kekentalan pastinya akan berubah. Jadi lebih kental olinya. Dan ya sekarang jadi halus sekali ya. Semua rentang RPM halus. Jadi mesinnya engine brake-nya minim, RPM mesin nggak cepet turun, suara mesin juga halus mulai dari bawah sampai atas. Jadi rupanya untuk aditifnya ini kalau kondisinya pupuknya itu nggak ada, pupuknya itu betul-betul larut, dia di RPM rendahnya nggak bisa halus. Jadi rupanya salah satu yang bikin halus di RPM rendah di ramuan sebelumnya itu adalah karena bubuknya itu nggak larut. Bubuknya itu jadi salah satu bantalan ya. Kalau mungkin kalau orang ngomong nano partikel ya, sama seperti fullerene atau apalah ya. Jadi bubuk-bubuknya itu jadi bantalan sehingga kedua logam yang bergesekan itu jadi terpisah gitu. Mungkin seperti itu. Namun ya namanya oli kan lebih baik kalau tanpa endapan, tanpa bubuk-bubuk itu. Ya ternyata kalau tanpa bubuk suara RPM rendahnya kasar. Jadi mau nggak mau tambahi oli samping. Nah sekarang sudah ditambahi oli samping, kondisinya wah betul-betul halus. Ya untuk sementara hasilnya seperti itu ya. Jadi untuk lengkapnya masih tetap butuh oli samping. Jadi harus diendapkan terpisah, stearik asidnya diendapkan terpisah, boronnya diendapkan terpisah di minyak silikonnya. Baru setelah itu, setelah jadi semuanya dicampur jadi satu. Untuk dosisnya sekarang penulis total anggap aja 100 ml ya. Walau penulis sendiri makanya udah lebih ya, lebih dari 100 ml. Rasanya campuran yang tepat itu kalau minyak gorengnya sedikit ya, minyak goreng tentu menyesuaikan keadaan kendaraan. Terus kira-kira oli sampingnya seperempat atau separuh, lainnya minyak silikon. Mungkin kalau buat paket aditif ini tanpa minyak goreng ya. Cuma kalau tanpa minyak goreng nggak kelihatan stearik asidnya ini sudah larut atau belum ya. Jadi ya terpaksa pakai minyak goreng. Ya wis lah, itu saja. Terima kasih sudah menonton.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, tambahan ya. Ini penulis pakai kencang, kekentalan tetap stabil. Jadi minyak silikonnya betul-betul membantu.